Desa Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sekarang saya sudah di dalam bersama Pak Marji dan Mbak Sarah dan Pak Ustaz. Monggo diberikan jelaskan apa ini, monggo. Punden atau petilasan para wali atau para leluhur disebut yang Sunan Lawu. Di sini dulu bernama gelar Sang Prabu Brawijaya di Alas Ketonggo. Di sini namanya dulu Punden Krejak Sesumbo, terus dinamakan Sri Gati. Nah, Sang Prabu Brawijaya yang kelima baru melepas baju kebesaran atau baju kerajaan di sini, akan menerima gelar Sunan Lawu. Sekarang ini tahun yang periode yang akan berjalan, mulai bulan dinamakan bulan Muharram atau bulan Suro. Itu yang puncuk sebelah utara itu kan. Ya, kebetulan itu ini bukan saya, mereka, iya, bukan membuat. Dulunya seberapa ini tanahnya? Nah, ini yang lama dulu. Nah, tapi dulu ada, Pak. Ya, kalau ini hari Minggu depan. Ini tambah baru. Ini. Ya, mudah-mudahan lah. Ini baru. Ya, ini. Makanya itu. Ini dengan sendirinya ya, Pak? Iya. Kalau yang saya bilangkan utara kan tadi itu patung itu, makanya di sini bukan untuk pemujaan, bukan untuk menasarkan umat dan lain-lain. Semua itu memohon kepada Yang Maha Kuasa, karena kita ingat kepada para leluhur-leluhur kita. Pak Ustadz dan Mbak Sarah dan Janet, apa yang dirasa tempat ini nih? Monggo. Dari Mbak Sarah dulu lah. Monggo. Saya nggak tahu kenapa kok perasaannya meluap-luap gitu ya Pak, lebih ke apa ya, nyaman gitu rasanya di sini. Energinya memang besar sekali, kita masuk ke dalam sini, udah tekanannya udah bukan di kepala lagi, udah di seluruh badan itu apa sih rasanya kayak tebel gitu, apa namanya, tapi nyaman gitu, nggak sama sekali nggak ada rasa takut. Ada apa namanya, pakai baju Ontokusumo ya, punya kekebalan kekuatan luar biasa. Tapi apa sih rasanya lebih ke nggak tahu, seneng gitu Mas Tukul gitu. Kalau dari Janet? Jalan sama ngerasa ini ya, tebel. Tapi kok artinya kayak ngerasa kuat, jadi sosok yang kuat Mas. Nggak, tapi kenapa hati kayak berani nih gitu. Ya, berani tapi dalam kondisi kebenaran. Kebenaran gitu. Ini karena benar. Karena aku tuh orangnya penakut Mas Tukul. Oh, iya. Ketika di sini kayak ada jiwa yang kuat gitu. Kalau saya lihat ini memang tanah-tanah spiritual, tanah-tanah yang diagungkan, bukan sembarang tanah biasa. Jadi punya kekuatan magic yang sangat luar biasa. Dan ini bukan hanya di sini, ini ada pintunya, mungkin sampai ke pantai selatan. Sosok yang ada di tempat ini, maaf Mbak Sarah, Pak Ustadz, seperti apa? Sunan Sewu, sosoknya agak besar, apa namanya, pakai baju panjang, tapi agak dadanya kelihatan gitu, cuma pakai apa sih, seperti agemannya itu kayak emas keemasan gitu di sini. Pakai begini, besar, orangnya besar, gagah, tapi pakai topi gitu. Pakai topi. Mahkota ya? Mahkota. Bukan top mahkota. Ya, mahkota. Terus ininya ada pusaka. Pusakanya, terus apa sih, agak apa sih namanya, beltnya itu agak besar, keemasan gitu. Ada kuningnya, ada gitu. Besar, tapi agak apa namanya, ukuran badannya itu memang agak lebih besar dari kita dan warga sini lah. Senyum dari tadi Mas Tukul, senyum gitu. Makanya tadi saya nyuwun sewu minta apa namanya, dikasih lihat, digambarin sosoknya gitu. Kalau Pak Ustadz berapa? Sama Mas. Ya. Jadi yang cerita Mbak Sarah sama, plus nggak ada yang dibuang, persis. Persis. Ya. Sebelum Mbak Sarah serta Pak Ustadz, Anda ikut ya, memvisualkan lukisan yang ada di Sungai Tempur. Saya mengucapkan terima kasih dulu sama Mbah Marji yang sudah menerangkan yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib. Ya, jadi kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Matur nuwun ya Pak. Mbah Marji, matur nuwun atas penjelasan luar biasa. Salam hormat buat keluarga dan seluruh masyarakat. Nah, pemirsa,
sosok seperti apa yang nanti akan divisualkan melalui kanvas lukisan Pak Ustadz Sulepati. Ikuti terus Mr. Teguh. Jalan. Pemirsa, tak jauh dari Pelenggahan Srigati terdapat sebuah sungai yang dinamakan Sungai Tempur. Sungai ini merupakan pertemuan dua sungai yang membawa dua energi yang berbeda. Sungai Tempur ini sering digunakan masyarakat untuk membuang sial serta tempat bersuci sebelum menuju Pelenggahan Srigati. Nah pemirsa, apa yang membuat Janeta jatuh seperti tertimpa sesuatu? Serta apa yang membuat Sarah Wijayanto menangis? Saksikan penelusuran tim Mr. Tukul-Tukul di Sungai Tempur sesaat lagi. Kenapa ya, saya jadi capek banget. Capek banget. Ini tadi waktu kita berjalan ke sini itu Pak Ustadz merasakan nggak? Jadi waktu kita turun tangga itu seperti di dalam terowongan gitu loh Pak Ustadz. Bener ya, kita masuk dunia dimensi lain. Iya. Tapi positif ya Pak Ustadz ya, hanya di hanya di pinggir aja. di pinggir. Sebentar, itu pun sebentar, sekilas doang. Tapi kalau kita telusuri Mbak Janet sama Mbak Sarah ya, kita ini kan sebenarnya ada dua kali yang bisa nyambung atau menyatu di situ. Tuh. Ya, ini kali Pesing yang sebelah kiri kita, sebelah kanan kita yang dekat. Oh iya betul. Ini kali ya Ketonggo, tetangga mungkin seperti itu. Ini yang memang dijadikan oleh seseorang untuk ritual. Ritual, Pak Ustadz. Mungkin satu untuk bisa membersihkan dari kotoran, hadas besar, hadas kecil. Kedua untuk membuang penyakit, dan banyak sekali. Meruat diri lah ya. Meruat diri. Kalau Mbak Janet sendiri, rasanya apa Mbak Janet? Yang dirasakan kali yang begitu dahsyatnya ya, ini sangat. Di sini auranya ini banget ya Pak, besar karena di sini adalah perpaduan atau pertemuan antara dua sungai. Antara dua gitu sungai itu ya mungkin yang tadi Bapak Ustadz jelaskan. Ya. Di sini tengah banget ini. Itu apa rasanya yang kamu rasain? Kayak energi ya Pak Ustadz, energi besar banget. Tapi nggak tahu nih karena memang adanya di tengah-tengah sungai situ. Jadi itu sebenarnya sebelum ke tempat di atas tadi. Bentar. Ini ada yang nyenggol, ada yang seperti kilatan kecil. Awas. Masuk. Astagfirullahaladzim. Aduh Pak Ustadz. Aduh. Ini ngikutin kan? Ini siapa ini? Pemirsa, ini sosok antara masuk dan tidak masuk. Jadi Mbak Janet ini seperti ada benturan. Dia positif, cuman ada yang masuk kekuatan yang mungkin agak sedikit negatif ya. Jadi berbenturan, jadi tidak bisa. Mungkin saya tanyain Mbak, ini sadar nggak sih ini? Ini siapa ini? Antara sadar nggak sadar, saya lihat sih pemirsa ini masih menempel ya. Sosoknya perempuan masih menempel dan tidak bisa masuk ke raga atau jiwa Mbak Janet sendiri. Pak Ustadz. Ya, kena. Ini jangan Pak Ustadz, tapi ini pemirsa masih sadar pemirsa. Astagfirullahaladzim. Ya dia mau marah gitu. Oke. Biarin dulu Mbak, biar. Kasih Jangan tahan Pak Ustadz. Oke. Nggak mau kayak itu mana lagi Allah Akbar. Tenang ya. Kayak marah Pak Ustadz. Iya, oke. Ya. Mau apa kesini katanya? Ya. Saya mohon izin. Nyai, saya mohon izin untuk penelusuran ya, jejak-jejak misteri yang memang belum terungkap di sini. Ya, saya mohon izin Nyai. Ya, saya mohon izin sebentar. Apa sebenarnya kali ini ada apa dan siapa penunggunya? Coba terangkan. Lewat Mbak Janet. Mohon maaf. Kasihan, anak ini kasihan. Biarin. Jangan mengganggu di sini ya. Oke. Keluarin Mbak. Tolong Mbak Sarah berdua ya. Tolong cabut biar aman aja. Cabut aja Mbak Sarah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim.
sosoknya perempuan, ya itu cilmaan atau siluman. Tidak boleh. Tidak boleh. Angkat.